Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi informatika tentang 5 disiplin besar ilmu komputer. Di sini terdapat 7 poin yang akan dibahas, yaitu teknik komputer, ilmu komputer, sistem informasi, teknologi informasi, rekayasa perangkat lunak, perbedaan dan hubungan antar bidang, serta perkembangan kurikulum ilmu komputasi. Saya Anggun Farzana Hamzah selaku moderator, dan penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Audia Tuzahra, Akila Putri Amirah, Auliana Shomayu, dan Aisyah Putri Perdana. Selamat menikmati. Selamat mendengarkan. Yang pertama ada teknik komputer atau computer engineering. Teknik komputer adalah bidang yang mempelajari perancangan, pembuatan, pengembangan, dan pemeliharaan komputer serta sistem berbasis komputer. Bidang ini menggabungkan pengetahuan tentang teknologi perangkat keras dan perangkat lunak agar komputer dapat bekerja dengan baik dan sesuai kebutuhan manusia. Cakupan teknik komputer meliputi: pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Materi ini mempelajari komputer seperti prosesor, motherboard, RAM, hard disk, keyboard, mouse, dan monitor, beserta fungsi serta cara kerjanya. Dalam bidang ini, seseorang juga belajar merakit, memperbaiki, dan meningkatkan performa komputer. Contohnya, merakit komputer untuk laboratorium, sekolah, atau mengganti RAM agar komputer bekerja lebih cepat. Yang kedua, ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan program atau aplikasi yang digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi pada komputer. Materi ini mencakup sistem operasi, aplikasi, serta dapat pemrograman untuk membuat dan mengembangkan software. Contohnya menggunakan sistem operasi Windows atau Linux, serta aplikasi seperti Microsoft Word dan membuat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman. Yang ketiga ada komunikasi dan interaksi antara hardware dan software. Teknik komputer juga mempelajari bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak saling berhubungan agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Ketika pengguna memberi perintah, hardware dan software bekerja sama untuk memproses dan menampilkan hasilnya. Contohnya, saat mengetik di keyboard, data diproses oleh komputer lalu huruf muncul di layar monitor. Selain itu, teknik komputer juga berkaitan dengan jaringan komputer, keamanan sistem, microcontroller, robotika, dan Internet of Things atau IoT yang banyak digunakan dalam kehidupan modern. Contohnya, jaringan Wi-Fi di sekolah, CCTV digital, robot sederhana, atau lampu otomatis yang dapat dikendalikan melalui smartphone. Nih, singkatnya, teknik komputer itu berfokus pada bagaimana komputer dibangun, dioperasikan, dan bekerja secara teknis sehingga mampu menjalankan berbagai tugas secara efisien. Untuk meningkatkan kemampuan di bidang ini, terdapat beberapa sertifikasi yang dapat diikuti seperti sertifikasi perakitan komputer, jaringan komputer, atau penggunaan software tertentu. Contoh sertifikasi yaitu sertifikasi jaringan seperti Cisco atau sertifikasi penggunaan aplikasi komputer yang dapat menjadi bukti keterampilan dan nilai tambah untuk pendidikan maupun pekerja di bidang teknologi. Kita lanjut yang kedua yaitu ilmu komputer atau computer science. Ilmu komputer adalah bidang ilmu yang mempelajari teori, algoritma, dan pengembangan teknologi komputer untuk memecahkan berbagai masalah secara efektif dan efisien. Bidang ini tidak hanya mempelajari cara penggunaan komputer, tetapi juga bagaimana komputer dapat diprogram dan dikembangkan untuk melakukan tugas tertentu.
Nah, ilmu komputer berfokus pada pemecahan masalah menggunakan logika dan teknologi digital. Dalam bidang ini, seseorang mempelajari cara membuat program, mengelola data, serta mengembangkan sistem dan teknologi baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berikut beberapa cakupan ilmu komputer, yaitu yang pertama robotika. Nah, robotika mempelajari pembuatan dan pengendalian robot agar dapat membantu pekerjaan manusia secara otomatis. Robot bekerja dengan bantuan program, komputer, dan sensor. Contohnya robot penyedot debu otomatis atau robot di pabrik yang membantu merakit kendaraan. Yang kedua, ada computer vision atau pengenalan gambar. Computer vision adalah teknologi yang memungkinkan komputer mengenali dan memahami gambar atau objek seperti manusia. Teknologi ini menggunakan kamera dan program khusus untuk menganalisis visual. Contohnya fitur pengenal wajah pada smartphone dan sistem kamera yang dapat membaca plat nomor kendaraan. Yang ketiga, kecerdasan buatan. AI merupakan teknologi yang memungkinkan komputer meniru cara berpikir manusia seperti belajar, mengenali pola, dan mengambil keputusan sederhana. Contohnya, penerjemah bahasa otomatis dan rekomendasi video atau lagu di media digital. Yang keempat ada bioinformatika. Nah, bioinformatika adalah gabungan ilmu komputer dan biologi yang digunakan untuk mengolah serta menganalisis data biologis. Bidang ini banyak membantu penelitian kesehatan dan kedokteran. Contohnya penggunaan komputer untuk menganalisis data DNA dan membantu penelitian penyakit. Yang kelima, pembuatan program. Nah, atau programming. Nah, programming ini mempelajari cara menulis kode atau instruksi agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Kemampuan ini menjadi dasar dalam ilmu komputer. Contohnya, membuat program kalkulator sederhana atau aplikasi pencatat nilai siswa. Yang keenam, pengembangan website dan teknologi digital. Bidang ini mempelajari cara membuat dan mengembangkan website, aplikasi, serta layanan digital yang digunakan masyarakat. Contohnya, membuat website sekolah, toko online, atau aplikasi pemesan makanan. Nah, singkatnya, ilmu komputer berfokus pada pengembangan teknologi dan pencarian cara paling efektif serta efisien untuk menyelesaikan masalah komputasi. Bidang ini memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi modern karena banyak digunakan dalam pendidikan, bisnis, kesehatan, komunikasi, dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada sistem informasi atau information system. Sistem informasi berfokus pada penggabungan teknologi informasi dengan kebutuhan bisnis dan organisasi. Tujuan dari sistem informasi ini adalah dapat membantu proses kerja menjadi lebih cepat, meningkatkan efisiensi organisasi, serta mendukung pengambilan keputusan. Jadi, bidang ini lebih menekankan pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan manusia dan organisasi. Yang keempat, ada teknologi informasi atau information technology. Adalah bidang yang mempelajari cara menggunakan komputer dan teknologi untuk membantu pekerjaan manusia. Teknologi ini dipakai di banyak bidang seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Fokus utama teknologi informasi ini yaitu dapat mengelola, menyimpan dan menyebarkan informasi agar pekerjaan menjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Contohnya seperti aplikasi belajar online, sistem pembayaran digital, atau penyimpanan data di komputer. Poin kelima yaitu strategi manajemen waktu. Sebelum Ana menjelaskan lebih lanjut, sebenarnya isi materi ini lebih membahas tentang rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Bidang ini mempelajari cara mengembangkan dan merawat software agar lebih andal atau reliable, efisien, mudah dikembangkan, hemat biaya, dan pastinya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh nyatanya seperti pembuatan aplikasi, website, atau sistem digital lainnya.
Agar kita lebih mudah untuk membayangkannya, ada beberapa contoh dari pembuatan software atau perangkat lunak. Yang pertama, pembuatan aplikasi smartphone. Contohnya seperti ojek online yang sering kita pakai. Yang kedua, pembuatan website. Contohnya seperti situs web sekolah untuk melihat nilai. Yang ketiga, sistem digital lainnya, contohnya seperti sistem kasir otomatis di minimarket atau sistem presensi digital menggunakan wajah di kantor dan sekolah. Semua itu dibuat dengan strategi khusus supaya aplikasi tidak mudah error, cepat diakses, hemat biaya, dan tentunya gampang digunakan oleh kita semua. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang perbedaan dan hubungan antar bidang. Intinya, untuk membedakan atau melihat hubungan antar bidang ilmu, kita bisa melihatnya dari 3 sudut pandang utama. Yang pertama, dari tingkat teoritisnya. Semakin teoritis suatu bidang, artinya bidang tersebut bakal lebih fokus pada konsep-konsep dasar, teori, dan pondasi ilmunya. Yang kedua, dari tingkat aplikatifnya. Kebalikannya, semakin aplikatif suatu bidang, maka fokusnya akan lebih banyak ke penerapan nyata atau bagaimana ilmu itu dipraktikkan langsung di lapangan. Yang ketiga, dari kedekatannya dengan manusia atau organisasi. Semakin dekat suatu bidang dengan manusia atau organisasi, maka pembahasan di dalamnya akan jauh lebih berkaitan dengan kebutuhan langsung si pengguna atau user. Jadi kesimpulannya, 3 poin tadi mulai dari teori, penerapan, sampai kebutuhan pengguna adalah kompas kita untuk memetakan apa yang membedakan satu bidang dengan bidang lainnya. Contohnya, teknik komputer lebih fokus pada perangkat keras dan sistem komputer. Teknologi informasi lebih fokus pada penerapan teknologi dalam organisasi. Walaupun berbeda fokus, semua bidang ini saling melengkapi dalam perkembangan dunia teknologi. Perkembangan kurikulum komputasi. Kurikulum ilmu komputasi terus diperbarui oleh ISM dan IEEE berdasarkan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Mulai diterbitkan sejak tahun 1990, lalu mengalami banyak kembaruan hingga versi terbaru yang terus disempurnakan. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu komputasi adalah bidang yang terus berkembang, sehingga kita perlu terus berkembang dan beradaptasi dengan teknologi baru. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan materi ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.